Dari Pusat Pemberitaan Ekstravaganza, inilah Extra News. Bersama Mike Amalia, Ike Priyatna Kusuma, dan Sogi Indra Duaja. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi di Extra News bersama saya Mika Amalia dan rekan saya Firni Ismail. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita teraktual dan terfiktif. Berita pertama akan dibacakan oleh rekan Mika. Terima kasih Firni. Lembaga Kesehatan Dunia WHO sedang berkampanye untuk meningkatkan kesehatan gigi. Namun kampanye ini mengalami hambatan yang disebabkan oleh minimnya jumlah tenaga dokter gigi di beberapa daerah di dunia. Untuk mengatasinya, WHO menerapkan aturan darurat yang memperbolehkan perawatan gigi dilakukan tidak hanya oleh dokter gigi. Wah, ditambal sama tukang las. Giginya pasti lebih kuat dong. Kuat sih, kuat, tapi jadi bau karbit. Iya juga ya. Ya kan? Udah berita selanjutnya. Iya. Pemirsa, semua orang pasti kenal dengan Mickey Mouse. Namun tidak banyak yang tahu kalau tokoh Mickey Mouse itu ternyata sudah dikenal sejak zaman purbakala. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya fosil berikut ini. Pemirsa, semakin bertambahnya populasi manusia di Afrika menyebabkan banyak binatang kehilangan tempat tinggal karena tergusurnya pemukiman manusia. Hal ini membuat seekor zebra harus berpikir keras untuk memiliki tempat tinggal yang nyaman. Dan akhirnya zebra itu mempunyai ide yang cemerlang untuk mendapatkan rumah yang nyaman. Terus kura-kuranya dikemanain dong? Diusir kali ya. Tapi aneh juga ya, ngebayangin kura-kura nggak ada rumahnya tuh pasti aneh ya nih ya. Ngapain sih mikirin kura-kura? Udah deh, sekarang berita selanjutnya. Oh iya. Pemirsa, berita selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Cici Edrikawati dalam Extra Synchron. Silahkan Cici. 谢谢，谢谢。观众朋友，你想要拥有 Agnes Monica 就如我有永久白第名，希望你的命名永远是香香煮的香肠，这么疗肠也可以了慢慢吃苦完样，不要做炸也面吃，炸飞车早色，比如说。像是那种，其实不两个可像啊，说 ，Master， your combo is very good， 或者啊，有点毛病的啊，都可以啊，小小，不要死，那我再谢谢那首，还有再见，谢谢 extra 新闻，谢谢。 Yuk, mari baca. Kalau gitu mah itu judulnya bukan Ratapan Anak Tiri, ya kan? Tapi Ratapan Anaknya Bruce Lee. Ya. Aneh-aneh aja ya. Pemirsa, sekarang kita langsung ikuti laporan rekan Sogi di lapangan. Halo pemirsa, saat ini saya berada di... Hei, woi. Duh, pegang kameranya jangan lari-lari dong. Sayanya di sini. Halo pemirsa, sekarang saya berada di Institut Kebudayaan di mana di sini sedang dilakukan persiapan untuk pementasan tari Dewa Petir. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang pementasan tari Dewa Petir ini, kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang profesor yang berasal dari Jepang, yaitu Profesor Matsuda. Profesor, komohere? Iya. Oh, itu sampai hilang. Ya, lagi. Oh. Profesor. Saya ingin bertanya, dalam rangka apa pementasan tarian Dewa Petir ini? Itu dalam rangka memperingati 50 tahun persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Oh begitu, kenapa yang dipilih itu tarian Dewa Petir? Karena tari ini usianya sudah sangat tua. Tahun depan, tari ini usianya sudah 700 tahun. Sudah termasuk antik gitu loh. Ini kapan nih pementasannya akan digelar? Dipentaskan awal September tahun depan. Oh, awal September tahun depan. Masih lama dong kalau gitu. Tapi pemirsa bisa lihat nggak sedikit aja potongan dari tarian Dewa Petir ini? Tidak mungkin, maaf sekali. Saya tahu pasti ada ritual-ritual gitu ya. Tidak ada ritual, tidak ada. Terus kenapa nggak mau nunjukin sedikit? Tadi seperti saya bilang, tahun depan usia tari ini 700 tahun. Kalau misalnya saya perlihatkan sekarang, ini tari usianya baru 699 tahun. Jadi saya takut Dewa akan marah.
Gak akan, saya yakin Dewa gak akan marah. Sedikit aja, Profesor. Sedikit. Tunjukin sama pemirsa pasti setuju ya. Di rumah pengen lihat sedikit tarian Dewa Petir ya. Ya. Sedikit aja. Baiklah, kalau misalnya Anda memaksa, saya akan perlihatkan. Ya. Kita lihat, ini dia tarian Dewa Petir, pemirsa. Sieko. Agak sedikit godek, pemirsa. Loh, kok jadi mendung? Saya bilang juga apa? Dewa pasti marah sama kamu. Pemirsa, sekarang kembali ke studio. Kasihan ya dia ya nih ya. Iya, abis siapa suruh maksa mulu sih. Oke pemirsa, sekarang ini para bandit makin canggih aja mengakali korbannya. Modus terbaru yaitu dengan SMS. Makanya hati-hati, Anda bisa kena hipnotis bila tak buru-buru mendelete SMS itu. Dan malam hari ini sudah hadir Pak Ence yang sempat menjadi korban SMS ini. Selamat malam Pak Ence. Selamat malam. Pak Ence, kita mau nanya-nanya sedikit nih ya Pak Ence. Katanya kan Pak Ence sebagai salah satu korban SMS. Bisa diceritain nggak awalnya tuh gimana Pak? Jadi waktu itu jam 10 malam, saya mendapatkan SMS yang isinya bahwa saya mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Ya, habis itu saya dapat petunjuk, saya disuruh datang ke ATM. Saya langsung disuruh datang ke ATM, terus dia tanyain identitas saya, terus saya disuruh pergi ke ATM. Terus ada yang menjawab, Pak? Ada, ya itu tadi dia menanyakan identitas, terus dia memberi, ya pokoknya dia seperti memberi petunjuk lah agar saya pergi ke ATM. Loh, kok Bapak nurut aja sih? Kan sekarang udah banyak peringatan agar masyarakat tidak terpancing oleh penipuan seperti itu. Iya, Pak. Saya bukan terpancing, bukan. Saya cuma mau memberi pelajaran saja kepada si penipu itu. Jadi yang terpenting jadi sebenarnya apa nih Pak? Ya itu yang terpenting ya. Siapa tahu kan itu bukan penipuan, jadi dapat hadiah 10 juta kan lumayan. Si Bapak Mas. Nggak, terus setelah Bapak sampai di sana gitu apa yang terjadi, gimana Pak ceritanya? Oh, saya masuk ke ATM. Nah, terus dihipnotis? Tidak, ada yang mengikuti saya, dia tidak menghipnotis, saya dipukulin malah. Dipukulin, saya digebukin terus HP-nya saya itu diambil. Bapak kalau dipukulin gitu lapor polisi, Pak. Iya dong Pak, gimana sih? Sebelum saya lapor polisi udah ada satpam. Oh, terus jadi satpamnya berkomplot? Bukan, enggak juga. Terus kami dibawa ya ke kantor satpam itu. Terus kami ditanya-tanyain. Malah saya dipukul sama satpam itu. Saya dimarahin satpam itu. Loh, enggak, Bapak satpamnya tuh berkomplot apa gimana? Enggak. Bukan. Jadi terus dia ngomong sama saya. Kamu, kalau kamu tidak ngembaliin HP yang kamu ambil itu, saya bakalan dilaporin ke polisi. Lah, jadi gimana sih? Jadi Bapak tuh maling HP? Ya, kira-kira begitu. Aduh, salah deh nih. Pemirsa mohon maaf terjadi kesalahan narasumber sedikit. Jadi sekian wawancara Extra News malam hari ini. Iya. Pemirsa, terlepas dari wawancara tadi, Anda memang sebaiknya harus hati-hati dengan SMS berhadiah. Saya aja pernah loh dikirimi SMS kayak gitu. Iya loh, Mike, bener. Yang bener kamu? Iya. Coba kayak apa SMS-nya? Masih ada kok di handphone, bentar ya. Handphone? Mike! Handphone mana handphone? Handphone gue. Nggak ada. Jangan-jangan Cinca itu. Kejar aja dulu. Aduh pemirsa, sekian Extra News malam ini. Sampai jumpa lagi minggu depan ya. Woi, maling lo, sini. Ini nih, handphone di mana?